Selamat datang mahasiswa dalam kuliah online dari KITNY untuk mata kuliah Perencanaan Perdesaan yang diambil oleh saya, Pak Chandra Ragi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalani kuliah ini dengan lancar hingga akhir semester dan mendapat hasil yang memuaskan sekaligus ilmunya dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Jadwal kuliah untuk perencanaan perdesaan ini setiap hari Rabu pukul 7.30 sebanyak 2 SKS. Langsung saja kita masuki materi perencanaan perdesaan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Jadi dari mengikuti kuliah ini, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar desa serta kawasan perdesaan. Materi pokoknya antara lain konsep dasar desa, perdesaan, kawasan perdesaan, dan gambaran profil desa di Indonesia. Pengertian desa. Desa itu berasal dari bahasa India, asal katanya adalah swadesi, yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur. Jadi zaman dulu masyarakat mungkin sebagian besar berasal dari desa yang karena mencari mata pencaharian di kota sehingga melakukan migrasi, tapi tempat asalnya dari desa. Pengertian desa bisa berbagai macam, tergantung bagaimana sudut pandang analisisnya. Misalnya menurut statistik, desa disebut desa jika penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Mungkin untuk kondisi desa saat ini menjadi kurang relevan karena banyak desa yang sekarang penduduknya bisa di atas 5.000, itu karena pertumbuhan penduduk di desa yang terus meningkat. Kemudian menurut analisis sosial psikologis, yaitu suatu lingkungan penduduknya akrab dan bersifat formal. Seperti kita tahu bahwa kehidupan di desa interaksinya sangat kuat, bahkan antar tetangga itu bisa saling mengenal hingga jarak berkilometer. Itu menunjukkan bahwa penduduk di desa mempunyai hubungan yang erat. Kemudian dari analisis ekonomi, desa adalah suatu lingkungan dengan penduduknya bergantung pada pertanian. Jadi banyak penduduk desa yang mata pencahariannya sebagai petani. Mungkin tidak hanya bertani, tapi juga bisa beternak, berkebun, atau mengolah hutan jika desanya ada yang di dekat hutan, atau menjadi nelayan yang desanya ada di dekat pesisir. Itu adalah analisis pengertian desa menurut sudut pandang ekonomi. Menurut Zakaria mengemukakan pada tahun 2000 bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Di pemilihan kepala desa didasarkan pada pilihan masyarakat, bukan ditetapkan oleh pemerintah. Suara terbanyak masyarakat dalam pilkades, pemilihan kepala desa, itu yang menjadi kepala desa untuk periode berikutnya. Kemudian pengertian desa ada lagi menurut Lutfi Muta'ali, memahami dari beberapa aspek. Ada aspek bahasa, ada perundang-undangan, ada aspek sosial kemasyarakatan, demografis, dan geografis. Apa saja pengertiannya, kita akan pelajari satu persatu berikut ini. Menurut aspek bahasa, desa adalah sekelompok
rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung. Udik, tempat, tanah, daerah. Desa berasal dari bahasa Sanskerta yakni desi, dusun yang berarti tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur. Istilah desa banyak sekali di berbagai daerah mempunyai perbedaan istilah. Seperti di Sumatera Selatan ada dusun, di Lampung namanya kampung, di Maluku ada dadi. Di berbagai tempat itu semua istilahnya berbeda walaupun menunjukkan suatu wilayah yang sama, batas administratif berupa desa. Pengertian desa menurut administrasi undang-undang ini lebih resmi karena terdaftar dalam undang-undang, tercantum dalam PP nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dan ada lagi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Ini adalah pengertian desa secara administratif menurut PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Ada kemiripan pengertian antara satu dengan yang lainnya. Yang terbaru, undang-undang terkait desa, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, juga intinya sama. Masyarakat yang dibatasi oleh wilayah memiliki urusan pemerintahan sendiri, kewenangan sendiri, ada hak tradisional yang berada di Indonesia. Menurut aspek sosial masyarakat, pengertian desa banyak juga, tapi ada ciri-ciri khusus yang bisa untuk membedakan masyarakat di desa dengan di kota. Misalnya adalah kesetiakawanan, kebersamaan, hubungan yang kedekatan, sehingga di desa itu terkenal dengan adanya gotong royong. Jika ada kesulitan maka ditanggung bersama-sama. Penduduk desa yang interaksinya erat menyebabkan kelompok tersebut menjadi dekat, face-to-face group. Jadi antara orang dengan orang lainnya saling mengenal. Itulah ciri-ciri desa dari aspek sosial kemasyarakatan yang sangat membedakan dari masyarakat kota, yang biasanya di kota itu masyarakatnya cenderung individualismenya tinggi. Desa antara tetangga memiliki sifat seperti keluarga karena saking dekatnya, dan struktur masyarakatnya cenderung bersifat homogen. Misalnya sebagian besar menjadi petani atau sebagian besar menjadi nelayan, hampir semuanya. Hanya sebagian kecil yang misalnya kerja menjadi guru atau menjadi pedagang, hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar mempunyai sifat yang homogen, terutama di mata pencaharian. Masyarakat di desa memiliki hubungan yang akrab dan bersifat informal di antara sesama warganya. Kemudian ada lagi pengertian desa menurut aspek demografis. Dilihat dari jumlah penduduknya.
Menurut BPS, di desa penduduknya sekitar 2.500 orang. Tapi ini sudah menunjukkan perubahan karena adanya perkembangan penduduk yang terus bertambah, sehingga penduduk di desa terus meningkat melebihi 2.500 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang dalam satu desa. Suatu wilayah bisa diklasifikasikan menjadi berbagai istilah tergantung dengan jumlah penduduknya. Dari tingkat yang paling kecil yaitu dusun, kemudian di atasnya ada desa. Desa berarti terdiri dari beberapa dusun, dan yang tingkatan lebih tinggi. Menurut aspek geografis, biasanya desa itu suatu wilayah yang secara umum penduduknya bercorak agraris, pertanian, dan terletak jauh dari kota. Karena jauh dari kota, maka kadang desa pembangunannya lebih tertinggal daripada di kota, apalagi desa yang tempatnya ada di pelosok. Tapi itu bukan menjadi suatu kepastian, jadi belum tentu jika desa itu tertinggal, belum tentu, karena tergantung pengelolaan dari desa tersebut. Jika desa bisa berkembang, misalnya desa wisata yang dia punya potensi alam yang bagus, misalnya di pantai atau pegunungan, potensi itu bisa menjadi modal untuk pembangunan desa menjadi lebih maju dan berkembang. Tadi membahas tentang desa, sekarang membahas tentang pengertian perdesaan. Perdesaan adalah beberapa desa yang membentuk suatu kawasan. Jadi perdesaan itu adalah gabungan dari beberapa desa. Fungsinya bisa macam-macam, bisa permukiman, pemerintahan, juga bisa ekonomi. Itu adalah pengertian perdesaan. Kalau dari segi istilah, ada perbedaan antara desa dengan perdesaan. Jika dalam bahasa Inggris, desa bahasa Inggrisnya adalah village, sedangkan perdesaan adalah rural. Atau jika di kota itu bahasa Inggrisnya city atau town, sedangkan perkotaan terdiri dari beberapa kota, istilahnya menjadi urban. Karakteristik perdesaan akan dipelajari lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya, akan membahas karakteristik perdesaan. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.